Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asifa Nurul Ishak dengan NIM M2402078. Di sini saya ingin mereview jurnal toksikologi lingkungan. Judul penelitian: dampak logam berat PB dan CD terhadap perikanan sungai Cisadane, tinjauan literatur. Adapun sumber jurnal dan tahun yaitu Wijaya A dan Santoso B tahun 2022. Bioakumulasi timbal dan kadmium dalam ikan di Sungai Cisadane. Jurnal Lingkungan Indonesia. Adapun penulisnya, dalam review ini penulis fiktif yang bernama Rina Ayu Pratiwi, institusi Universitas Negeri Makassar, program studi biologi. Adapun tujuan penelitian yaitu meninjau dan menganalisis literatur ilmiah terkait dampak paparan logam berat timbal PB dan CD kadmium terhadap kesehatan dan ekologi ikan di perairan tawar, serta merumuskan rekomendasi penelitian lanjutan dan mitigasi. Adapun metode penelitian, yang pertama, pendekatan desk review atau kajian pustaka. Yang kedua, pencairan literatur dan database seperti Google Scholar, Scopus, PubMed, dan portal jurnal nasional seperti Garuda atau Neliti. Yang ketiga, kata kunci pencarian: Lactoxity, freshwater fish, cadmium, accumulation fish review, logam berat ikan Indonesia. Yang keempat, seleksi artikel berdasarkan relevansi tahun terbit dalam 10 tahun terakhir, kualitas atau per-reviewed dan kesesuaian topik. Yang kelima, analisis tematik untuk mengelompokkan temuan berdasarkan efek biologis, mekanisme, dan faktor moderasi. Adapun variabel dan definisi operasional. Yang pertama, variabel paparan PB atau CD. Definisi operasional: konsentrasi logam dalam air atau UG atau L atau dalam jaringan ikan MG atau KG. Yang kedua, bioakumulasi. Definisi operasional: akumulasi logam dalam jaringan ikan seiring waktu. Yang ketiga, variabel efek biologis. Definisi operasional: kerusakan organ, stres, oksidatif, mortalitas, atau gangguan reproduksi. Yang keempat, variabel mekanisme toksisitas. Definisi operasional: produksi radikal bebas, peroksidasi lipid, gangguan enzim antioksidan. Adapun analisis data. Yang pertama, data dari berbagai literatur disajikan secara naratif. Yang kedua, tabel perbandingan antara studi atau konsentrasi logam, jenis, ikan, dan efek. Yang ketiga, grafik tren jika memungkinkan, misalnya konsentrasi logam dari tahun ke tahun. Yang keempat, sintesis temuan untuk melihat pola umum, inkonsistensi dan celah penelitian. Adapun hasil penelitian, beberapa temuan utama. Yang pertama, logam dan PB dan CD secara konsisten terdeteksi di sungai-sungai di Indonesia, termasuk Cisadane, dengan konsentrasi melebihi ambang aman pada beberapa titik samping. Yang kedua, ikan atau lewat jaringan hati dan otot menunjukkan bioakumulasi logam, terutama pada spesies yang hidup dekat dasar. Yang ketiga, efek negatif meliputi stres oksidatif.
Satu, meningkatkan MDA, menurun enzim SOD dan GSH, kerusakan ginjal, hati, gangguan reproduksi, atau menurunnya reproduksi telur fertilitas. Yang keempat, mekanisme melibatkan peningkatan produksi ROS atau reactive oxygen species, peroksidasi lipid, serta kerusakan DNA. Yang kelima, faktor-faktor seperti pH, suhu, dan keberadaan logam lain memengaruhi toksisitas. Adapun kelemahan penelitian, yang pertama, banyak studi berskala logam dengan ukuran sampel kecil. Yang kedua, perbedaan metode analisis logam atau alat deteksi menyulitkan perbandingan antar studi. Yang ketiga, kurang data jangka panjang atau time series untuk melihat tren. Yang keempat, beberapa studi hanya menguji satu logam, padahal di lingkungan biasanya terjadi paparan campuran. Adapun kelemahan penelitiannya, yang pertama itu memberi gambaran menyeluruh dari berbagai studi lokal dan internasional. Yang kedua, mengidentifikasi pola umum dan celah penelitian yang perlu ditindaklanjuti. Yang ketiga, memadukan aspek mekanisme biokimia dengan data ekologi. Yang keempat, menjadi acuan bagi peneliti lokal di Indonesia untuk studi lanjutan dan kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.